Bakalan rumit lagi, yo. Seorang pemuda tampak sedang sibuk mengaduk-aduk pasir yang dijerang di atas tungku dengan api menyala, sehingga membuat pasir yang tadinya berwarna putih, kini berubah menjadi kecoklatan. Begitu mendengar derap langkah kaki menuju ke arahnya, pemuda itu segera menyudahi aktivitasnya. Dia kemudian mengambil handuk kecil dengan maksud untuk menyeka keringat. Ketika pemuda tadi berbalik, kini dia melihat 3 orang lelaki parubaya yang sangat dia kenal telah berdiri di ruangan tempatnya berlatih tadi. "Paman sudah datang. Silahkan duduk, Paman," kata pemuda itu mempersilahkan. "Bagaimana dengan latihanmu, Ketua?" tanya salah seorang dari lelaki tadi sambil duduk di flat bench yang biasa digunakan oleh pemuda itu untuk latihan. "Kaku semua, Paman," jawab pemuda itu nyengir. "Apa kau sudah terlalu nyaman sehingga melupakan apa yang diajarkan oleh kakek Tengku Mahmud?" "Hehehe. Jangan memarahiku, Paman. Aku terlalu sibuk melatih pikiran sehingga lupa melatih fisik. Bagaimana dengan keadaan Gang Kumuh?" tanya pemuda itu kemudian. "Hancur. Aku nyaris saja tidak bisa mengendalikan emosiku," jawab lelaki parubaya itu sambil menghempaskan tinjunya ke paha. "Itu tidak akan lama, Paman. Biarkan mereka merasa menang terlebih dahulu. Aku masih menyicil kedatangan orang-orang dari Star Hill, Country Home dan Metro City. Setiap hari akan ada yang datang setidaknya 50 orang. Mereka akan ditempatkan di berbagai kawasan, dan berhubungan dengan mereka secara rahasia. Apa kau tidak kuliah hari ini, Yo?" tanya lelaki yang disebut Paman tadi. "Aku tidak punya kelas hari ini." "Oh ya Paman, bagaimana dengan R4? R4 sedang berada di Gang Kumuh. Mereka masih menyelesaikan misi untuk menyelidiki kemana mereka menyalurkan obat-obatan terlarang tersebut." "Baiklah, Paman. Aku akan menunggu mereka." "Yo. Mereka menginginkan kita agar membayar uang keamanan kepada mereka. Dan, tanggal 1 ini pembayaran pertama. Begitukah? Lucu sekali. Bayar sajalah. Biarkan mereka menganggap kita ini lemah. Aku tidak ingin serba tanggung. Sekali libas, habis semua," kata pemuda yang ternyata adalah Yo tadi. Saat ini, mungkin Karman sedang mengaduk-aduk perasaan Marven. Jika Karman berhasil, maka kita bisa memanfaatkan kerenggangan hubungan antara Marven dan Honor. Ternyata orang kepercayaan Paman hebat juga. Tidak kalah dengan orang kepercayaanku yang bernama Leo. Selama ada upah, dia memang bisa diharapkan," kata lelaki parubaya itu tersenyum kecut. "Bagaimana dengan keadaan keluarganya, Paman? Apakah mereka baik-baik saja? Kau tidak perlu merisaukan hal itu. 4 orang pilihanku selalu menjaga mereka dan segera memberikan informasi jika ada sesuatu yang terjadi dengan mereka. Paman mungkin sangat kelelahan. Paman silahkan beristirahat. Kau mau kemana Yo?" "Aku mau keluar mencari udara segar." "Oh ya. Jangan lupa untuk mengintai setiap pergerakan di Kuala Nipah, Paman," pesan Yo yang berlalu pergi begitu saja. Ketiga lelaki parubaya itu hanya menggeleng melihat tingkah Yo yang pergi begitu saja tanpa mandi terlebih dahulu setelah selesai latihan. Malah, api di tungku yang membakar pasir di kuali pun tidak dia padamkan. Anak itu 11-12 dengan Namora. Selalu sembrono. Hahaha. Sudahlah Bang. Ayo kita kembali dulu ke kota Kemuning. Ajak salah temannya. Mari. Ketiga orang itu bergegas keluar meninggalkan ruangan itu menuju ke ruangan yang lain. Kemudian mereka kini keluar dari ruang tengah menuju pintu lift.
Sore sudah hampir beranjak senja. Ketika 4 orang gadis berjalan santai bagaikan sekelompok mahasiswi yang habis mengerjakan tugas kelompok. Jika dilihat dari penampilan mereka yang sangat cantik, tentu keempat gadis ini adalah bunga di kampus. Tapi jangan salah. Di balik kecantikan mereka, tersimpan rapi kekejaman yang tidak akan segan-segan menghabisi nyawa orang lain jika ada perintah dari tuan mereka. Keempat gadis itu adalah R4. Saat ini, keempat gadis tadi berjalan memasuki sebuah kafe. Sejenak mereka memperhatikan ke sekeliling ruangan. Tepat ketika mereka melihat seorang pemuda tampan sedang duduk menikmati secangkir minuman, sambil tersenyum mereka segera menghampiri meja di mana pemuda tadi duduk. "Salam kami untuk Anda, Tuan," kata salah seorang dari keempat gadis tadi. "Set. Hindari perhatian orang lain. Duduk dan bersikaplah sewajarnya," kata pemuda itu tanpa menoleh. Keempat gadis itu tidak membantah. Mereka lalu segera duduk di kursi yang kosong. Kini posisi mereka telah mengelilingi meja. "Kabar apa yang kau bawa, R1?" tanya pemuda itu. "Tuan, saat ini sedang terjadi rasa saling mencurigai antara Marven dan Honor. Desas-desus yang saya dengar, bahwa Irfan merasa tidak puas dengan tindakan Tiger Lee yang tidak mau menuruti kemauannya untuk mencelakai Tigor." Itu aku sudah tahu. Kalian bertiga. Informasi apa saja yang kalian peroleh?" tanya pemuda itu sekali lagi. "Tuan, saat ini, atas bantuan dari sekelompok pemuda yang menamakan diri mereka dengan Geng Cobra, telah membantu masuknya obat-obatan terlarang ke kota Batu ini. Beberapa mahasiswa di Universitas Kota Batu telah terjerat oleh mereka. Hanya saja, pengaruhnya belum begitu parah," jawab salah satu dari ketiga gadis yang ditanyai oleh pemuda yang dipanggil oleh mereka dengan sebutan Tuan itu. "Aku mengerti sekarang. Memang, antara mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan anggota geng kucing hitam. Apakah Tuan menginginkan agar kami membunuh sekelompok pemuda yang mengatasnamakan geng Cobra itu?" tanya R1. "Daripada menghabisi mereka yang tidak berguna itu, lebih baik memikirkan bagaimana caranya menghentikan mereka mensuplai barang haram tersebut. Jika ingin membunuh sebatang pohon, bongkar sampai ke akarnya. Jika hanya ranting dan dahannya saja yang dipotong, maka sebentar lagi akan tumbuh tunas yang baru," jawab pemuda itu tidak setuju dengan pertanyaan dari keempat gadis itu. "Tuan, sebenarnya, untuk apa kita mengalah kepada mereka? Kita bisa membabat habis mereka kapan saja. Tapi, mengapa Anda terlalu memberi muka kepada mereka? Kau tidak tahu, R1? Mereka saat ini telah memenangkan hati penduduk Kuala Nipah. Jika aku membantai mereka sekarang, aku akan dimusuhi oleh orang-orang di Kuala Nipah. Mereka itu sudah aku anggap seperti saudara sekampung denganku. Aku hanya mengulur waktu supaya semua orang tahu kejelekan keluarga Miller ini. Ketika masyarakat merasakan kerugian atas kedatangan mereka ke Indonesia ini, disitulah kita akan bergerak. Jadi, dukungan terhadap mereka sudah tidak ada lagi. Aku tidak ingin dicap sebagai bos gangster yang bisa menghabisi orang lain sesuka hatinya. Kita memiliki rentak kita sendiri. Jangan terpancing. Justru, semakin kita disakiti, semakin kuat pula alasan kita untuk membantai mereka. Dengan dalih, mempertahankan diri. Saya mengerti maksud Anda, Tuan. Saya selalu siap kapan Anda memberikan perintah," kata mereka bersungguh-sungguh. "Kalian berempat memang orang-orang yang sangat aku andalkan dalam memata-matai kekuatan dan pergerakan lawan.
Karena kalian adalah gadis-gadis cantik. Tentunya mereka tidak akan mencurigai kalian. Terima kasih karena kalian telah melayaniku. Suatu saat, jika perseteruan ini berakhir, aku akan memerdekakan kalian. Terserah kalian akan pergi kemanapun yang kalian mau. Kami tidak ingin pergi. Jika kami pergi dan kembali ke organisasi, maka kami akan dicap pengkhianat. Kami akan dibunuh. Lebih baik tangan Anda saja yang menghabisi kami, daripada kami harus diadili di Jepang. Baiklah. Kalau begitu. Hebat kau Yayo. Kemarin 2, sekarang tambah lagi menjadi 4. Belum lagi pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, satu suara dari arah belakang seperti halilintar yang menggelegar memekakkan telinga yang seperti disambar dan tertampar. Kering tenggorokan pemuda yang ternyata adalah Yo William itu begitu mendengar suara teguran tadi. Dia sangat kenal dengan suara itu. Tiara. Gumam Yo sedikit tergagap. Bersambung. Episode sebelumnya. Kekesalan Irfan, dimanfaatkan oleh Karman. Episode berikutnya. 2 sejoli bertengkar lagi. 2 sejoli bertengkar lagi. Tiara. Kamu di sini? Tanya Yo yang langsung berdiri, kemudian menghampiri gadis yang berdiri dengan raut wajah merengut tersebut. Sementara itu, R4 yang melihat kejadian itu sama-sama saling pandang. Mereka pernah mendengar nama Tiara. Tapi, baru kali ini melihat langsung wajah kekasih tuan mereka itu. Dan sepertinya, kesan pertama pada pertemuan mereka kali ini tidak baik. Kau ini kenapa Yo? Kemarin Senita dan Thalia. Sekarang, siapa lagi keempat gadis itu? Tanya Tiara dengan nada tinggi. Ramai orang di sini. Bisakah kau sedikit saja memperlembut notasi suaramu? Kata Yo sekenanya. Mungkin dia kita, teriakan Tiara itu seperti lengkingan lagu hard rock. Kau sungguh keterlaluan. Benci benar rasanya pernah mengenal dirimu. Andai waktu bisa diputar, ingin rasanya aku tak pernah mengenal dirimu. Merah padam wajah Tiara melontarkan kata-kata barusan. Kau tidak memberikan aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya kepadamu. Yang benar saja. Mana mungkin aku menggarap 4 orang gadis sekaligus. Cobalah berpikir secara rasional wahai Tiaraku yang tersayang. Kata Yo sambil berusaha meraih tangan gadis itu. Sama saja. Yang dulu pun kau berhutang penjelasan kepadaku. Kau bahkan tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan kita. Apa aku yang harus mendatangi dirimu? Kau itu benar-benar seperti tunggul kayu yang melintang di bibir pantai Kuala Nipah. Aku disamakan dengan batang kayu yang hanyut itu. Itu kan kayu yang biasa aku jadikan tempat duduk kalau lagi ingin sendiri. Kata Yo dalam hati. Aku berhutang penjelasan kepadamu. Baiklah. Antara aku dan Senita, tidak ada hubungan apa-apa. Aku menganggap Senita Patrick itu seperti adikku sendiri. Begitu juga dengan Thalia, kata Yo berterus terang. Dia berharap agar Tiara tidak terus-menerus salah faham terhadap dirinya. Aku melihat sendiri bagaimana dia menatapmu. Apa kau mau mengelak? Tanya Tiara yang masih tetap ngeyel. Ini tidak mudah. Bagaimana jika ada yang mengenaliku? Tiara bisa jadi sasaran. Kata Yo dalam hati. Berpikir sampai di situ, Yo segera akan menarik tangan Tiara untuk pergi. Tapi sialnya, Tiara malah mengibaskan tangannya membuat Yo batal untuk mengajak gadis itu agar menjauh dari kafe tempat dia minum tadi. Yo kini serba salah. Dia ingin memberi tanda isyarat kepada R4 untuk pergi. Tapi,
Dia khawatir akan membuat Tiara salah paham lagi. Dia ingin menarik tangan Tiara untuk pergi, tapi gadis itu menepis tangannya. Hal ini sekali lagi membuat Yo mati kutu. Tiara, aku memiliki banyak musuh. Kau bisa jadi sasaran mereka. Sebaiknya, kita jangan di sini. Ayolah. Sekali ini saja. Kau harus mempercayaiku. Yo memohon pengertian kepada gadis yang sangat dia sayangi agar mau mengerti bahwa ada banyak hal yang sulit untuk dijelaskan. Karena, dijelaskan juga percuma. Otak Tiara tidak akan sampai pada level permasalahan yang dihadapi oleh Yo dan orang-orangnya. Kau punya banyak musuh kan? Itu alasanmu untuk menjauhi aku. Hahaha. Picik sekali kau Yo. Sekarang, aku tidak butuh lagi penjelasan darimu. Ini pemberianmu, aku kembalikan. Kata Tiara sambil mengeluarkan sekeping kartu kredit, dan mencabut sebentuk cincin dari jari manisnya. Dengan kesal, dia menarik tangan Yo, dan meletakkan kedua barang tersebut di telapak tangan pemuda itu. Begini caramu Tiara. Baiklah. Aku menerimanya. Kata Yo yang langsung mendahului gadis itu untuk pergi. Ketika tiba di luar kafe, Yo segera menyalakan mesin motornya, lalu segera melaju ke arah Bukit Batu. Ketika Tiara menoleh ke arah meja di mana keempat tadi duduk, dia segera kaget, karena tidak melihat lagi keberadaan gadis itu di sana. Kemana perginya 4 orang gadis tadi? Tanya Tiara dalam hatinya. Dia celingukan mencari-cari. Karena, tidak mungkin gadis itu menghilang begitu saja. Karena moodnya sudah rusak, Tiara pun segera keluar meninggalkan kafe tadi untuk kembali ke rumah kontrakannya. Dalam hatinya, dia tidak henti-hentinya mengumpat. Saat ini, dia bingung dengan perasaannya sendiri. Antara benci, dan berharap bahwa Yo akan datang membujuk dirinya. Tapi apa daya, lagi-lagi ini bukan drama yang ada di TV. Sementara itu, Yo yang sudah tiba di apartemen miliknya, segera membanting helm miliknya dengan kesal. Sebentar dia mondar-mandir di ruangan apartemen tersebut, lalu segera menuju ke ruangan latihannya. Di ruangan itu, dia segera menggenjot latihannya. Dia memukuli apa saja yang bisa dia pukul. Menendang apa saja yang bisa dia tendang, hingga dia jatuh terduduk dengan nafas terengah-engah. Tahta, harta, wanita. Begitu rumit. Kejar satu, yang satunya lepas, ucap Yo masih dalam posisi terduduk di lantai. Nafasnya masih terus memburu. Yo segera merogoh sakunya untuk mengeluarkan ponselnya. Dia berniat untuk menelepon Tiara. Tapi, dia segera mengurungkan niatnya. Aku kan tidak bersalah. Lagi pula, dia sudah memutuskan hubungan denganku. Tapi, mengapa hatiku sakit ya? Kata Yo dalam hati. Nyaris saja dia membanting handphone miliknya ke lantai karena terlalu geram dengan sikap Tiara tadi. Hal yang sama juga terjadi pada Tiara. Berkali-kali dia membuka kontak milik Yo. Tapi, ketika dia ingin melakukan panggilan, hatinya terasa menolak untuk melakukannya. Dan akhirnya, Tiara hanya bisa menangis untuk menumpahkan semua kekesalannya kepada Yo. Sepertinya aku harus mengalah, kata Yo dalam hati. Dia segera meraih kembali ponselnya, lalu menekan tombol panggil. Tiara juga melakukan hal yang sama. Sehingga, panggilan tersebut bertabrakan. Maka, terjadilah panggilan menunggu. Sialan. Siapa yang ditelepon oleh Tiara ini? Tanya Yo dalam hati. Sementara itu, Tiara juga sama. Ketika melihat di layar ponselnya bahwa panggilan tersebut sedang menunggu,
maka dengan kesal dia menekan tanda merah pada layar ponselnya. Dasar batch ngan. Mungkin dia sedang menelepon gadis lain untuk dijadikan korban baru. Maki Tiara dalam hati. Dengan perasaan yang sulit untuk diungkapkan, gadis itu membenamkan wajahnya pada bantal, lalu menangis sejadi-jadinya. "Siapa yang sedang kau hubungi?" tanya Yo melalui pesan singkat di WhatsApp. "Justru aku yang ingin bertanya kepadamu. Siapa yang kau hubungi?" balas Tiara balik bertanya. "Aku tidak menghubungi siapapun. Justru kau yang sedang berada di panggilan lain," balas Yo. "Kau yang berada di panggilan lain?" jawab Tiara yang tak mau kalah. "Ih, geram betul hatiku ini," maki Yo sambil bertingkah seperti orang yang sedang edan dan sinting. "Sudahlah. Terserah. Aku lelah," kata Yo yang terus saja ngomel sendirian. Hal yang sama juga terjadi pada Tiara. "Alah. Kalau memang dia masih sayang, dia pasti akan menghubungiku." Tapi, sudah lebih 1 jam, Yo tidak juga menghubungi dirinya. Hal ini membuat Tiara menyimpulkan, bahwa Yo memang sudah tidak lagi mengharapkan dirinya. Padahal, apa susahnya sih untuk jujur bahwa keduanya masih saling menyayangi. Bersambung. Jangan lupa beri rating 5 bintangnya ya guys. Episode sebelumnya. Bakalan rumit lagi, Yo. Episode berikutnya. Rio berdebat dengan Ferdi. Yo William. Rio berdebat dengan Ferdi. Malam itu, di beberapa gang bangunan serta lorong-lorong sempit, tampak beberapa bayangan manusia seperti sedang mengadakan transaksi. Seorang pemuda terlihat sedang memberikan penjelasan kepada beberapa orang pemuda lainnya yang tampak sangat serius mendengarkan penjelasan dari pemuda tadi. Tak lama setelah itu, pemuda yang mendengarkan penjelasan tadi segera mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya dan langsung menukarkan dengan sesuatu yang terbungkus dengan rapi. "Ini adalah barang istimewa. Kami memberikan harga promosi kepada pelanggan kami yang masih baru. Kalian bisa mencobanya sendiri. Jika barang ini mengecewakan, aku bersedia mengganti uang kalian 3 kali lipat." Kata pemuda itu memberikan jaminan bahwa barang darinya adalah barang yang berkualitas tinggi. "Aku percaya kepadamu Dani. Siapa yang tidak kenal dengan Panjol? Dan kau adalah anaknya," jawab mereka. "Kita tidak boleh mengobrol terlalu lama. Aku pergi dulu," kata pemuda bernama Dani tadi yang langsung meninggalkan mereka di sana. Di tempat-tempat lain, keadaannya tidak jauh berbeda. Di klub Malam Kita Batu, yang dikelola oleh Panjol, juga tidak luput dari para pengedar. Bahkan, di tempat ini jauh lebih sadis. Karena, mereka memperdagangkan obat-obatan terlarang seperti itu secara terbuka. Persis seperti menjajakan permen. "Ayo. Siapa lagi yang ingin mencoba? Kali ini aku yang mentraktir kalian." "Wah. Hebat sekali kau, Rendra." "Apanya yang hebat? Ayolah. Kau harus mencoba ini. Tapi ingat, sebelum kau mencobanya, kau bayangkan terlebih dahulu sesuatu yang sangat kau suka," kata Rendra sambil membuat gestur melayang. "Seumur hidup aku sangat ingin ke Paris, Prancis. Kau akan sampai di sana dengan selamat. Ayo aku bantu kau menggunakan alat ini," kata Rendra, lalu memberikan alat untuk menggunakan obat-obatan terlarang tersebut kepada calon korbannya. Suut. Suara hisapan pun terdengar disertai mengepulnya asap. Begitu asap tadi sirna, tampak pemuda yang dicekoki oleh Rendra tertunduk dan geleng-geleng kepala. Begitu kepalanya dia angkat,
kini matanya sudah tampak memerah. Ark, An banget. Ini barang bagus. Kata pemuda itu mulai oleng. Hahaha. Apa kataku? Ini tuh barang bagus. Tapi ingat, gratis hanya untuk malam ini saja. Setelah malam ini, kalian harus mengeluarkan uang untuk memilikinya. Hehehe. Tidak masalah. Uang itu bukan masalah. Uang seperti jenggot. Dicukur, pasti tumbuh lagi. Ujar mereka yang berada di tempat itu. Aku tadi sudah mabuk miras. Tapi setelah menggunakan obat ini, mabukku jadi hilang. Dosis alkohol yang kau minum tadi belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dosis dari obat ini. Apa itu dosis alkohol? Lemah. Jawab Rendra mencibir. Ayo. Ayo bakar lagi. Aku sudah hampir sampai nih di Paris. Hahaha. Hahaha. Suara tawa memenuhi ruangan itu. Sudah kena dia. Baru tahu dia, iya kan? Ayolah. Bentar lagi aku mau landing. Paris. Aku datang. Pesta obat-obatan terlarang pun terus berlangsung di ruangan itu. Suara musik terus berbunyi dengan suara yang memekakkan telinga dan suara bass yang membuat jantung berdegup kencang. Terhitung lebih dari 10 orang pemuda dan wanita bergoyang ria layaknya tidak punya rasa malu lagi. Tidak ada istilah pacar. Siapa saja bebas memeluk dan menciumi siapa saja. Benar-benar kerusakan yang sangat nyata. Kantor Polisi Kota Batu. Saat ini di ruangan kerja milik AKBP Rio Habonaran, sedang berlangsung perdebatan antara Rio bersama dengan Pak Ferdi. Perdebatan yang diawali oleh rasa tidak puas dari Pak Ferdi yang merasa bahwa Rio sama sekali tidak bertindak dan seperti lari dari tanggung jawab untuk menjaga Kota Batu ini. Yang parahnya lagi, Pak Ferdi bahkan telah mengadukan hal tersebut kepada Kombes Pol Rulian yang menyebabkan atasan mereka tersebut memanggil Rio ke markas besar kepolisian. Aku tidak mengerti apa sebenarnya yang Bapak Ferdi inginkan. Sampai saat ini, aku masih menghargai Bapak sebagai senior di Kapolres Kota Batu ini. Jika ada masalah, seharusnya Bapak langsung saja mengatakan kepadaku. Bukan malah mengadukan hal yang sama sekali tidak aku lakukan kepada Pak Rulian. Tegur Rio kepada Pak Ferdi. Maaf untuk ketidaksabaranku ini. Tapi Anda harus tahu AKBP Rio. Anda terlalu santai dalam menindaki kemelut ini. Oleh karena itu, aku terpaksa melaporkan Anda kepada Pak Rulian. Jika masalah ini terus berlanjut, maka Anda bisa saja mendapat teguran keras dari Kapolda, jawab Pak Ferdi serius. Sayang sekali Pak Ferdi. Seharusnya, di saat genting seperti inilah kita harus bersatu dan berhenti untuk mencari muka. Sebagai senior, saya sangat kecewa kepada Bapak. Rio, ini kasus yang sangat serius. Jika kau tidak mampu menanganinya, mundurlah. Kau kurang berkompeten dalam menangani masalah ini. Apa maksud Anda, Pak? Jadi, Anda ingin mengatakan bahwa Anda adalah orang yang sangat berkompeten. Aku jadi curiga kepada Anda. Curiga? Apa maksudmu? Tanya Pak Ferdi serius. Setiap pergerakanku selalu diketahui oleh mereka. Anda juga selalu memojokkan aku. Jangan-jangan. Tutup mulutmu itu Rio. Apa kau layak berkata seperti itu kepadaku? Aku adalah senior di sini. Bahkan, mendiang ayahmu dulu adalah sahabat sekaligus rekan seperjuanganku. Berani kau berkata tidak sopan kepadaku, hah? Bentak Pak Ferdi yang tersulut emosinya. Lihat juga siapa orangnya yang harus dihormati. Apa Anda lupa siapa saya ini?
Rio Habonaran adalah adik dari Tigor Habonaran. Tidak sulit bagiku untuk mengetahui siapa yang mengkhianati seragam ini. Anda harus ingat, Pak. Jika aku tidak bisa melumpuhkan mereka dengan jalur hukum, maka aku akan menggunakan cara mafia. Yang penting tujuan utamaku adalah untuk menyelamatkan generasi muda. Bapak harus ingat itu baik-baik. Sekarang keluar dan tinggalkan ruangan ini. Perintah Rio dengan tegas. Kau, keluar kataku. Bentak Rio sekali lagi. Kau mau bermain-main denganku, nak? Tunggu saja. Ancam Pak Ferdi yang langsung bangkit dan dengan kasar berjalan meninggalkan ruangan kerja Rio. Bagaimana, Pak? Tanya seorang perwira muda kepada Rio yang juga keluar dari ruangannya. Rubah tua itu tidak bisa dipandang remeh. Dia memiliki segudang pengalaman. Sekarang ini, yang bisa kita lakukan adalah merahasiakan setiap pergerakan kita. Jangan sampai dia tahu. Atau, semuanya akan terbongkar. Pesan Rio memperingatkan. Sulit, Pak. Kita tidak tahu siapa saja di Kapolres ini yang berpihak kepada Pak Ferdi. Uang mungkin telah menjadikan mereka gelap mata. Aku tidak punya banyak pilihan. Jika gagal, kemungkinan tugas ini akan dicabut dari kita dan dilimpahkan kepada orang lain. Jika itu terjadi, Kapolres ini akan dipandang sebelah mata oleh jajaran kepolisian lainnya. Rio jelas sangat mengeluh di dalam hatinya. Dia ingin meminta bantuan kepada Tigor. Tapi dia merasa malu. Sebagai aparat kepolisian, jelas-jelas dia akan sangat merasa malu. Bersambung. Episode sebelumnya. Dua sejoli bertengkar lagi. Episode berikutnya. Menjadikan Rio sebagai umpan. Yo William. Menjadikan Rio sebagai umpan. Paman. Ayah menyuruhmu untuk mengunjunginya di kota Kemuning. Kata seorang pemuda berwajah dingin dan kaku kepada seorang lelaki yang duduk sambil menikmati kopinya. Apakah ayahmu ada mengatakan sesuatu? Tanya lelaki yang dipanggil paman tadi. Tidak ada. Tapi, sepertinya dia mengkhawatirkan keselamatan paman. Jawab pemuda berwajah dingin tanpa ekspresi itu. Namora. Aku melihat kau jarang bersama dengan Yo. Apa saja yang dia kerjakan? Sama seperti, paman. Dia juga saat ini sedang menyebarkan orang-orangnya untuk membekuk kelompok yang menyebabkan banyak anak muda kecanduan, jawab pemuda yang ternyata adalah Namora itu. Apa kau mendengar bahwa dia mendapatkan informasi? Tidak tahu. Paman bisa menanyakan kepada ayah nanti. Jawab Namora. Ya sudah. Paman akan pergi. Kau jaga rumah, dan jangan kemana-mana. Pesan lelaki itu bergegas bangkit dari duduknya. Iya, paman. Namora tidak akan kemana-mana. Jawab Namora patuh. Tak lama kemudian, lelaki tadi pun keluar dari kamarnya. Setelah itu, seorang wanita cantik juga keluar sambil menggendong anak perempuan. Paman berangkat dulu. Namora hanya mengangguk saja sambil mengiringi paman dan bibinya menuju ke pintu. Tak lama kemudian, bunyi suara mesin kendaraan pun menderu dan kini terlihatlah satu unit mobil Toyota Hartap meninggalkan perumahan dinas kepolisian daerah Kota Batu tersebut, menuju ke Kota Kemuning. 5 menit setelah sang paman meninggalkan perumahan dinas kepolisian tersebut, Namora segera mengeluarkan ponselnya, lalu menghubungi seseorang. Halo Namora. Yo. Pamanku sudah berangkat. Bagus. Aku akan menggulung pengkhianat itu. Jawab orang yang bernama Yo tersebut. Sebenarnya, apa yang terjadi? Mengapa Yo mengatakan ingin menggulung si pengkhianat? Dan, siapa pengkhianatnya?
Mari kita kembali ke 2 hari yang lalu, ketika terjadi pertengkaran antara Ryo dan Ferdi. Ketika itu, Yo yang berusaha untuk mencari keberadaan Tiara, tidak sengaja melihat Markus yang sedang membujuk salah satu dari mahasiswa di Universitas Kota Batu. Yo yang sudah mengenal Markus ini, segera berpura-pura tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh salah satu dari anggota geng motor yang menamakan kelompok mereka dengan nama Cobra tersebut. Ketika melihat Yo, tadinya Markus sempat ketakutan. Namun, apa daya, dia tidak akan bisa melarikan diri dari anak jin itu. Kemanapun dia menghindar, jika Yo sudah memburu dirinya, pasti akan dapat juga. Oleh karena itu, Markus tidak ingin lari lagi. "Kau mau menghindar dariku, Markus?" tanya Yo. "Kau mau apa lagi? Aku sudah cukup tertekan denganmu. Tolonglah jangan menggangguku," balas Markus dengan kesal. Wajahnya seperti ingin menangis saja. "Kau yang menempatkan dirimu dalam tekanan. Aku sama sekali tidak menekanmu. Aku tahu apa yang kau bawa itu. Tanpa kau memberitahu kepadaku pun, aku tahu bahwa kau sudah menjadi kaki tangan orang-orang dari kota Tasik Putri," kata Yo tetap tenang. "Jangan di sini," kata Markus yang langsung berjalan menuju ke arah sepeda motor miliknya. Lalu, dia segera mengendarai sepeda motor miliknya tersebut menelusuri lorong-lorong gang sempit di perumahan milik warga dengan diikuti oleh Yo dari belakang. Kini, Markus dan Yo pun berhenti di sebuah bengkel. Kemudian, Markus pun memasuki bengkel tersebut yang ternyata memiliki ruangan lain di belakangnya. "Bengkel siapa ini?" tanya Yo. "Langgananku. Aku bebas di sini. Hanya ini tempat yang paling aman untukku dari kecurigaan Dani. Kau terlalu membuat aku menjadi terbebani," kesal Markus dengan wajah kecut. "Katakan saja. Berita apa yang kau miliki? Aku tidak akan lama," ujar Yo yang memang tidak ingin berlama-lama. "Berita ini sangat rahasia, Yo. Jika mereka tahu kalau aku membocorkan rahasia ini, tamatlah riwayat hidupku." Markus tampak ketakutan. Itu terlihat dari perubahan wajahnya yang mendadak pucat. "Aku memiliki selaksa kekuatan untuk melindungimu. Kau boleh percaya dan juga tidak. Tapi, aku selalu menjaga keselamatan orang-orang yang bekerja untukku. Aku tidak sombong. Tapi kau tentu sudah tahu siapa aku. Nah, sekarang, kau boleh menceritakan kepadaku apa yang kau ketahui." Ini berasal dari anggota kepolisian yang paling senior di kota Batu ini. "Aku turut berada di sana bersama dengan Dani, Panjol, Irfan, dan beberapa orang asing. Aku mendengar sendiri bahwa anggota kepolisian itu mengatakan bahwa mereka memiliki ancaman serius. Ancaman itu datang dari seorang petugas bernama AKBP Rio Habonaran. Untuk melenyapkan Rio ini, mereka telah mengirim orang-orang pilihan. Mereka akan terus mengamati pergerakan Rio ini. Ketika dia berada di luar kota Batu, maka mereka akan menyergapnya. Kemungkinan untuk dibunuh," kata Markus menerangkan. "Gila. Ternyata sudah sejauh ini mereka bertindak. Ini tidak bisa dibiarkan. Dulu, aku pernah mendengar bahwa ayah dari Paman Tigor dan Rio ini juga dibunuh oleh komplotan yang mengatasnamakan geng tengkorak. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali," pikir Yo dalam hati. Dia berniat untuk membahas masalah ini dengan Tigor. Dan, hasil dari pembahasan mereka itulah, yang menyebabkan Tigor melalui Namora berpura-pura berpesan menyuruh Rio untuk menemuinya di kota Kemuning. Ini semua memang telah mereka rancang sedemikian rupa untuk menjebak orang-orang yang akan mencelakai Rio.
Bahkan, Rio sendiri pun tidak mengetahui bahwa dirinya kini sengaja dijadikan sebagai umpan. Baiklah, Markus. Kau jangan kembali ke dalam kelompok geng Cobra. Kemungkinan, sebentar lagi geng motor itu hanya akan tinggal nama saja. Aku akan menyuruh orang-orangku untuk mengawasimu. Berangkatlah ke kota Kemuning. Kau akan aman di sana. Usul Yo kepada Markus. Yo, aku telah berbuat banyak untukmu. Aku tidak pernah meminta apapun. Kali ini, aku meminta agar kau jangan membunuh Dani. Dia adalah sahabatku. Hanya itu permintaanku. Pinta Markus kepada Yo. Yo mendongak sejenak. Lalu dia pun mengangguk sambil menepuk pundak Markus. Bersambung. Episode sebelumnya, Rio berdebat dengan Ferdi. Episode berikutnya, Rio sudah dihadang. Yo William. Rio sudah dihadang. Mobil Toyota Hardtop yang dikendarai oleh Rio, beserta istri dan anak perempuannya, terus melaju membelah jalan lintas kota Batu menuju ke kota Kemuning. Mobil legendaris yang tak lekang oleh zaman itu dengan gagah terus melaju. Diperkirakan, bahwa mereka akan tiba di kota Kemuning lewat dari tengah hari nanti, jika tidak ada halangan. Di dalam mobil, Rio terus mengobrol dengan istrinya, dan sesekali meladeni celoteh anak perempuannya yang tampak sangat gembira dengan perjalanan tersebut. Maklumlah anak-anak. Jika diajak jalan, setiap melihat sesuatu, pasti akan bertanya. Mereka terus saja mengobrol, sampailah pada saat memasuki kawasan dalam Kabupaten Kota Kemuning. Di sini, barulah Rio menyadari bahwa sejak tadi, ada 3 kendaraan yang terus membuntuti mereka. Ada apa bang? Tanya istrinya mulai merasakan sesuatu. Sepertinya kita dibuntuti, Dek, jawab Rio yang terus melihat ke arah kaca spion. Ah, mungkin perasaan abang saja itu, bantah sang istri berusaha menafikan dugaan suaminya. Jika mereka ingin membalap mobil kita, jelas saja mereka bisa. Mobil kita ini adalah mobil tua. Tapi mereka tidak melakukannya. Apakah ini ada hubungannya dengan kasus yang abang tangani? Entahlah. Abang akan berbelok ke kiri, lalu memutar dan memasuki jalan ini lagi. Jika mereka terus mengikuti kita, berarti sah dugaan abang, bahwa mereka memang sengaja membuntuti kita, kata Rio lalu membanting setir mobil ke arah kiri. Kini, mobil yang dikendarai oleh Rio dan istrinya telah memasuki perkampungan kecil dengan jalan berlubang di mana-mana. Ketika akan tiba di pematang sawah, Rio segera mengambil jalan kiri dan terus melaju menuju ke jalan raya tadi. Dan benar saja. Di belakang mereka, mobil yang membuntuti tadi tetap ada dan terus saja mengikuti kemanapun Rio mengarahkan mobilnya. Kurang ajar, kata Rio sambil terus mengebut kendaraannya. Pelan-pelan bang. Jangan sampai kita mati karena kecelakaan. Mereka belum tentu jahat. Sampai saat ini kan belum ada tanda-tanda bahwa mereka ingin mengganggu kita. Kata istrinya memenangkan sang suami. Tahu begini tadi, lebih baik aku tidak mengajakmu. Kalau aku sendiri, aku tidak takut. Tapi, aku khawatir jika kau kenapa-napa. Rio saat ini memang sangat mengkhawatirkan istrinya. Baginya, jika hanya dia sendirian, dia tidak akan takut. Tapi andai dia tidak mampu menjaga keselamatan istrinya, maka dia akan sangat bersalah. Dalam ketegangan hatinya, Rio segera meminta kepada istrinya untuk menghubungi Tigor. Sang istri tidak membantah. Dia langsung meraih ponsel milik Rio, kemudian mencari kontak milik Tigor dan langsung menekan tombol panggil. Ini
Sudah tersambung, kata sang istri yang langsung menyerahkan handphone tersebut kepada suaminya. Halo, Rio. Halo Bang. Sudah sampai di mana kau ini? Tanya Tigor. Entah kampung apa namanya ini. Bang, sepertinya aku sedang dibuntuti. Oh, kau kirim lokasimu. Kata Tigor menyuruh Rio untuk mengirimkan lokasinya. Rio heran dengan sikap tenang dari abangnya tadi. Padahal saat ini, hatinya sudah seperti beduk subuh hampir siang. Iya Bang. Nanti aku kirim. Kata Rio lalu mengakhiri panggilan. Dek, tolong kirim lokasi kita saat ini kepada abang. Pinta Rio seraya menyerahkan smartphone yang berada di tangannya kepada sang istri. Sang istri pun menerima ponsel tadi, dan langsung mengirim lokasi mereka. Di pinggir jalan umum yang menghubungkan antara Kota Kemuning dan Kota Batu, tepatnya di jalan sepi, terlihat seorang pemuda berjongkok sambil nyengir dan berlindung di bawah sebatang pohon karet. Di depannya, tampak seorang lelaki parubaya yang sedang melakukan panggilan telepon. Sementara itu, di dalam mobil Audi Q3, tampak beberapa sosok gadis yang hanya diam saja. Mereka jelas tidak mau berada di luar dengan teriknya matahari laksana seperti ingin membakar kulit. Sesekali pemuda itu mencabuti rumput yang berada di ujung kakinya. Sesekali dia memandang ke arah jalan dengan sebelah tangan berada di bawah kening, layaknya seperti seorang polisi memberi hormat. Bagaimana, Paman? Tanya pemuda itu. Dia sudah mengirim lokasinya. Apakah kita berangkat saja? Tanya lelaki parubaya itu. Ayolah. Apa benar bahwa Paman Rio benar-benar dibuntuti? Benar. Ada 3 mobil yang membuntutinya. 3 mobil. Berarti hanya kita saja sudah cukup. Paman silahkan mendahului. Kami akan mengikuti. Mereka lalu memasuki mobil masing-masing dan langsung melajukan kendaraan tersebut menuju ke perkampungan perbatasan Kota Batu dan Kota Kemuning. Sedangkan di perkampungan yang dilalui oleh Rio tadi, kini mobil berwarna putih yang paling depan posisinya, telah mempercepat laju kendaraan tersebut dan langsung menyalip mobil yang dikendarai Rio dengan cara ugal-ugalan. Rio yang tersentak segera membanting setir ke kiri dengan sumpah serapah berhamburan dari bibirnya. Woi, apa kau baru belajar mengendarai mobil hah? Bentak Rio. Namun, tidak ada yang memperdulikan bentakan Rio tadi. Malah, dengan mendadak mobil yang di depan menginjak pedal brake dan hasilnya. Boom! Rio tidak dapat lagi menghindari ketika mobil yang dia kendarai menabrak bagian belakang dari mobil yang menyalipnya tadi, akibat pengendara di depan menginjak rem mendadak. Ketika tabrakan tadi terjadi, anak perempuan Rio langsung mencelat ke depan sehingga kepalanya berdarah akibat terkena serpihan kaca. Tidak ada suara tangisan dari anak itu. Karena, dia sudah keburu pingsan. Anakku, anakku, kata Rio dengan panik. Boom, ark. Sekali lagi terdengar suara tabrakan. Dan kali ini, mobil yang berada di belakang pula yang menabrak bagian belakang mobil Rio, sehingga mobil milik pegawai kepolisian itu terjepit di tengah-tengah. Ketika tabrakan keras tadi terjadi, Rio tidak bisa lagi menjaga keseimbangannya. Karena hentakan itu terlalu kuat, membuat bagian wajahnya menghantam setir mobil. Seketika pandangan Rio berkunang-kunang. Keadaan sang istri juga tidak lebih baik. Pakaian putih yang dikenakan wanita cantik itu sudah bernoda darah di sana-sini. Antara sadar dan tidak, Rio masih sempat mengeluarkan pistol miliknya, lalu berpura-pura pingsan. Samar-samar, Rio melihat dari kaca mobilnya yang pecah,
beberapa orang lelaki dari mobil yang dia tabrak tadi telah keluar dan mulai berjalan ke arah mobilnya. Hahaha. Ternyata hanya begini saja. Seorang anggota kepolisian yang sangat tersohor itu begitu mudahnya tumbang. Dasar payah. Mau kita apakan orang ini, Panjol? Tanya seorang lelaki berbadan gemuk. Momok. Dan juga kau, Ganjang. Biarkan anak buahmu yang mengurus anggota polisi yang rese ini. Bawa saja ke jembatan kota Tasik Putri, tenggelamkan. Ujar lelaki bernama Panjol tadi. Rio yang berpura-pura pingsan segera menarik pelatuk pistolnya. Dia sudah siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Baginya kali ini adalah, andai kata dia mati, setidaknya dia juga harus bisa membunuh sekurang-kurangnya 6 orang dari mereka. Bersambung. Episode sebelumnya menjadikan Rio sebagai umpan. Episode berikutnya, Panjol ketakutan. Yo William. Panjol ketakutan. Sekitar 12 orang dari 3 kendaraan yang membuntuti mobil yang dikendarai oleh Rio beserta istrinya menuju ke kota Kemuning tampak sedang mengelilingi mobil tersebut. Ketika beberapa orang akan membuka pintu, tiba-tiba Panjol menghalangi mereka. Hati-hati. Bagaimanapun, orang ini adalah Kapolres Kota Batu. Tidak mustahil jika dia berpura-pura pingsan. Jadi, bagaimana Jol? Tanya Mok-Mok. Ancam dulu istrinya. Ayo cepat. Kau backing aku dari belakang. Mok-Mok tampak mengeluarkan sepucuk pistol yang terselip di pinggangnya, lalu mengarahkan ke arah istri Rio yang sejak tadi sudah pingsan. Jangan coba-coba melawan, jika tidak ingin kepala istrimu pecah oleh peluruku ini. Ancam Mok-Mok yang berdiri di belakang Panjol. Rio tidak punya pilihan lain selain terus berpura-pura pingsan. Karena tangannya yang memegang senjata terkulai di bawah, maka dengan mudah dia menyelipkan pistolnya di bawah kursi mobilnya. Krek. Terdengar suara pintu mobil dibuka dengan paksa. Kemudian, Rio merasakan sepasang tangan menarik kerah bajunya dengan kasar lalu. Buk. Enak saja mereka menarik tubuh Rio dari dalam mobil, lalu terbanting di jalan aspal yang rusak tersebut. Hanya segini saja kemampuanmu, hah? Menjaga anak bini pun kau tak becus. Ini kan lagi kau mau menjaga Kota Batu. Cibir Panjol. Panjol segera melangkah mendekati mobilnya, membuka pintu, lalu mengambil sebotol air mineral. Ketika dia kembali ke tempat di mana Rio sedang tergeletak, dia segera menyiram wajah kepala kepolisian resor Kota Batu itu hingga basah kuyup. Rio tersedak dan langsung membuka matanya. Kini, satu tangan kasar telah menjambak rambutnya dan memaksa dirinya untuk duduk. Duduk kau, polisi sok suci. Bentak Panjol. Buk. Andai kau mau bekerja sama dengan kami, sudah pasti kau akan menjadi kaya raya. Tapi, kau terlalu keras kepala. Sekarang, kau rasakan ini. Plak. Hahaha. Kalian, anjing-anjing kotor dari Kota Kemuning. Ingin membeli seragamku dengan uang haram milik kalian itu. Jangan mimpi. Rio tertawa mengejek membuat Panjol semakin geram. Kau akan tahu ketika aku akan mengerjai istrimu yang cantik itu. Ancam Panjol. Biadab kalian semua. Sedikit saja istriku kau sentuh, aku akan memburu kalian. Ancam Rio sambil berusaha untuk bangkit. Buk. Apa kau kira? Bahwa kau bisa selamat? Kau akan segera mati. Tapi, sebelum kau mati, aku akan memberikanmu tontonan yang menarik. Bawa istrinya kemari. Perintah Panjol kepada bawahannya. Ganjang,
Yang terkenal mata keranjang segera menawarkan diri dan berjalan ke arah mobil Rio yang terjepit. Berulang kali Ganjang menjilati bibirnya sebelum membuka pintu mobil yang kacanya sudah pecah tersebut. Krek! Terdengar suara pintu mobil dibuka. Tapi, sial bagi Ganjang. Begitu pintu mobil terbuka, dan dia akan menarik tubuh istri Rio, sebuah bola-bola kecil yang terbuat dari besi tepat menghantam tulang rusuknya. Us! Aduh! Ganjang tampak meringis kesakitan dan menoleh ke arah belakang. Kini, dia melihat 2 unit mobil telah berhenti di belakang mobilnya, dan mobil anak buahnya. Panjol! Ada orang lain yang datang. Cepat kau lihat. Mendengar jeritan dari Ganjang, Panjol segera melihat ke bagian belakang mobil mereka. Kini, dia melihat sesosok tubuh serba hitam, berdiri diapit oleh 4 orang gadis berwajah imut. "Siapa kalian?" tanya Panjol. Tidak ada jawaban dari pertanyaan Panjol tadi, karena dia sudah keburu kaget begitu melihat ke arah pintu mobil BMW yang terbuka dan dari dalam, muncul sosok yang sangat dia kenal, bahkan sangat dia takuti. "Kita bertemu lagi, Panjol," sapa lelaki yang baru keluar dari mobil tadi. Bang Tigor," gumam Panjol terkejut. "Kau terlalu berani. Aku memberimu kelonggaran, dan tidak membunuhmu. Tapi, dasar Panjol, kau sama sekali tidak berubah. Apa kau kira aku tidak mengetahui persekutuanmu dengan Marven?" Tigor tampak tersenyum dingin. "Ku tembak kau Bang Tigor," kata Mok-Mok pula sambil mengacungkan senjatanya. "Heh, apa? Tembak katamu? Hahaha. Simpan senjatamu itu. Ayo simpan. Atau tidak ada lagi ampun bagimu. Kau pilih sekarang. Letakkan senjatamu, atau mati." Dingin suara Tigor yang kini maju ke arah Panjol dan Mok-Mok. Bergetar tangan Mok-Mok menggenggam senjatanya. Dia ingin menembak, tapi telunjuknya terasa seperti mati rasa. "Simpan kataku. Apa kau ingin melihat aku seperti kau melihatku sekitar 20 tahun yang lalu? Ayo jawab. Jangan pancing aku menjadi Black Cat. Karena, bukan hanya kau saja yang akan aku bantai, tetapi seluruh keluargamu akan aku binasakan. Jangankan hanya kau, Jordan dan Ronggur pun tidak sepadan denganku. Simpan kataku." Gubrak. Pistol yang berada di genggaman tangan Mok-Mok terjatuh di atas aspal. Dengan wajah pucat, Mok-Mok segera merapatkan badannya ke arah Panjol. "Tamat riwayat kita Enjol," bisik Mok-Mok ketakutan. Yo, yang melihat kejadian ini menjadi terheran-heran. Dia tadinya mengira akan ada perkelahian yang seru. Tapi, sepertinya lawan sudah kalah sebelum bertarung. Ilmu apa yang dipakai oleh Paman Tigor ini? Mengapa mereka menjadi ketakutan? Pikir Yo dalam hati. Tapi itu hanya sebentar. Dia segera sadar dan menyuruh keempat pengawal wanita miliknya untuk menolong istri dan anak perempuan Rio. "Siapa yang menyuruhmu, Panjol?" tanya Tigor. "Ampun Bang. Ampun," kata Panjol sambil jatuh berlutut. Kreek. Arf. Panjol menjerit ketika telapak sepatu Tigor menginjak tangannya yang tertumpu di aspal. "Bukan itu jawaban yang aku inginkan. Aku hanya ingin mengetahui, siapa orang yang menyuruhmu." Pelan sekali suara Tigor. Yang keras hanyalah injakan kakinya di atas tangan Panjol. Ferdi Bang. Ampun. Bang. Tolong jangan injak lagi Bang. Sakit Bang, Saktigat. Sialan. Kau kencing, Panjol. Jika kencingmu mengalir dan mengenai sepatuku, ku pancung lehermu.
ancam Tigor. Woi, apa yang kalian lihat? Cepat lap air kencingku itu, kata Panjol memerintahkan kepada anak buahnya. Hah? Anak buah Panjol celingukan sejenak. Mereka bingung dengan apa harus mengelap air kencing Panjol yang baunya minta ampun itu. Pakai baju kalian, goblok, bentak Panjol. Oh, iya. Semua anak buah Panjol segera membuka baju mereka dan meletakkan di atas aliran air kencing Panjol tadi. Tigor ingin tertawa, tapi dia menahan rasa lucu yang menggelitik hatinya. Panjol, dulu, aku melepaskanmu. Dengan baik hati, aku membiarkan kau dan kedua sahabatmu ini untuk membuka usaha di Kota Batu. Apa kau kira aku melepaskanmu begitu saja? Semua gerak-gerikmu selalu aku pantau. Apakah kau akan menjadi anjing terjepit yang apabila ditolong, malah menggigit? Ampuni aku bang. Aku termakan rayuan Irfan, jawab Panjol dengan perasaan bersalah. Anak bau kencur itu berhasil memperdayaimu. Apa kau sudah bosan hidup? Maafkan aku bang. Aku memang orang celaka. Tapi, jangan bunuh aku bang. Aku mohon pengampunan darimu. Kalau aku ampuni, apa yang bisa aku dapatkan? Balik Tigor bertanya. Abang mau apa? Katakan bang. Akan aku lakukan, jawab Panjol penuh harap. Dia berharap agar Tigor mau mengampuni dirinya. Aku ada pekerjaan untukmu. Ingat, Panjol. Aku telah mengirim Ucok dan Jabat untuk menyandra istri dan anakmu. Bahkan, saat ini anak lajangmu berada dalam pantauan Sugeng. Ampun bang. Jangan apa-apakan anak dan istriku. Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan anak dan istri Rio? Kau terlalu berani, Panjol. Kau tahu Rio adalah adikku. Cari penyakit kau ini. Sumpah bang. Berikan perintah. Aku akan melakukannya. Aku menyesal. Aku gelap mata. Sumpah semi kakek dan nenekku, aku tidak akan melawanmu lagi. Aku mohon bang. Sekarang, dengarkan perkataanku. Aku memberimu perintah untuk menjebak Ferdi. Bersambung. Episode sebelumnya, Rio sudah dihadang. Episode berikutnya, Yo tidak memberikan maaf. Yo William. Yo tidak memberikan maaf. Abang berikan perintah. Aku akan menuruti perintah abang, kata Panjol yang sangat ketakutan ketika ini. Kalian bertiga harus bisa menjebak Ferdi. Aku ingin menyeret lelaki tua itu ke dalam perangkap yang dia buat sendiri, kata Tigor. Dia lalu menghentikan kata-katanya ketika keempat pengawal Yo William memapah istri Rio dan menggendong anak perempuannya yang tidak sadarkan diri. Kali ini kemarahan Tigor dan Yo meledak saat melihat anak dari Rio yang pingsan dengan beberapa luka gores pada tubuhnya. Bangun kau Rio. Berhenti berpura-pura pingsan. Aku tidak butuh hukum dari kepolisian. Hukum mafia berlaku kali ini. Dan kalian bertiga. Jika dalam waktu 1x24 jam Ferdi tidak bisa kalian bawa ke hadapanku, keluarga kalian sebagai tebusan. Merah padam wajah Tigor. Dengan rasa kasih sayang, dia segera mengambil anak gadis kecil itu dari gendongan salah satu dari R4. Tanpa tiga orang sialan ini pun aku mampu membekuk Ferdi. Aku tidak butuh mereka, kata Yo William sambil menadahkan tangannya. Pisau, katanya kemudian. Mau apa kau Yo? Tanya Tigor keheranan. Pisau. Sekali lagi Yo meminta pisau. Dan kali ini, R2 memberikan sebilah pisau ke tangan Yo.
Aku ingin jari kelingking kalian. Tidak ada yang boleh meninggalkan tempat ini tanpa cacat. Kalian terlalu menjijikkan. Aku tidak suka dengan cara seperti yang kalian lakukan. Andai kalian dan Paman Ryo terlibat perkelahian, aku tidak ada urusan tentang itu. Tapi, ketika orang yang seharusnya tidak bersalah menjadi korban, aku pasti akan marah. Sekarang, kalian menyerahkan jari kelingking kalian dengan sukarela, atau aku yang merenggutnya dengan paksa. Bang! Siapa pemuda yang mengenakan masker itu, Bang? Apa yang dia inginkan? Tanya Panjol kepada Tigor. Dia adalah ketua dari Dragon Empire. Adapun apa yang dia mau, kalian sudah mendengar. Aku tidak ikut campur. Masalahku dengan kalian adalah menjebak Verdi. Apapun caranya. Jawab Tigor membuang muka. Tolong bela kami, Bang. Hahaha. Bela. Tidak ada di antara kalian yang mampu melawanku ketika aku marah. Jangan katakan bahwa aku murid Tengku Mahmud jika tidak bisa memotong jari kelingkingmu. Slash. Ak. Jerit Panjol membahana menyusul jari kelingkingnya yang putus. Ketika dia mengangkat tangannya yang diinjak oleh Tigor tadi, kini tampak jari kelingking tersebut tergeletak di aspal. Bang! Jariku! Pekik Panjol! Lawan aku! Jika kalian tidak mau melawan, maka jari tangan kalian akan putus sia-sia. Mereka melihat bola mata Yo seperti biji saga. Merah dengan nafsu membunuh yang tinggi. Wus! Arf! Kali ini Ganjang pula yang terpekik. Karena rusuknya sudah cedera akibat bola besi yang dilemparkan oleh Yo, maka pergerakannya menjadi lamban. Akibatnya, bukan hanya jari kelingking saja yang putus. Jari manis dan jari tengahnya juga ikut putus. Yo mengedipkan matanya ke arah Rahel. Rahel yang mengetahui kode tersebut, segera bergerak cepat mengirim tendangan ke arah 9 orang anak buah Panjol. Kini mereka semua babak belur akibat tendangan dari sepatu berujung besi dari keempat gadis sadis tersebut. Urusanmu dengan Paman Tigor, itu bukan urusanku. Bagiku, kalian harus dibinasakan. Ampuni kami, Yo William. Pinta Mok-Mok berlutut. Saat ini, hanya dia yang masih memiliki jari utuh. Boleh. Tapi, sembuhkan luka gores pada tubuh gadis kecil itu. Buat seperti semula. Apa kau bisa? Tanya Yo dengan sinis. Aku tidak bisa. Tapi tolong ampuni aku. Hahaha. Sini tanganmu. Kau pilih saja. Yang kiri atau kanan, bagiku sama saja. Kata Yo dengan tangan kiri terulur, dan tangan kanannya menggenggam gagang pisau. Bang Tigor sudah menjamin bahwa kami tidak akan diapa-apakan. Mengapa kau malah memperbesar masalah? Kau terlalu banyak bicara. Aku tidak pernah ditolak. Apa yang aku inginkan harus terpenuhi. Kata Yo yang langsung mengirim tendangan yang tepat menghantam bagian bawah dagu Mok-Mok. Walaupun tubuh si Mok-Mok bulat dan besar dengan bobot yang tidak ringan, tapi tendangan itu berhasil membuat kaki Mok-Mok terangkat beberapa jengkal ke atas. Bruk! Terdengar suara seperti karung pasir terhempas ke atas aspal yang rusak tersebut. Mau menyerahkan tanganmu atau aku potong tanganmu sebatas siku. Ampun! Ampuni aku! Ini! Kata Mok-Mok sambil menyerahkan tangan kirinya. Sekarang tawaran yang tadi sudah tidak berlaku. Aku menginginkan keduanya sekalian. Kata Yo. Dia langsung menginjak dada Mok-Mok, dan... Wus! Slash! Maak! Huhuhu! Putus jariku! Pekik Mok-Mok meraung kesakitan. Satu lagi! Bentak Yo sambil mengulurkan tangannya. Diam!
Binatang seperti kalian tidak perlu mendapat pengampunan. Iyo semakin memperkuat injakan kakinya di atas dada Mok-Mok. Uhuk, uhuk. Semakin Mok-Mok batuk, semakin kuat pula Iyo menginjak dada Mok-Mok. Kini, Iyo mulai membungkuk dan menarik tangan Mok-Mok dengan paksa. Crash! Mok-Mok mengetapkan bibirnya. Dia sudah tidak memiliki suara lagi untuk menjerit. Dia hanya menatap sayu ke arah jari kelingkingnya yang sudah buntung. Semua orang yang berada di tempat itu bergidik melihat cara sadis Rio menghukum 12 orang yang menghadang perjalanan Rio. Bahkan, Rio sendiri merasakan bahwa metode yang digunakan oleh Rio ini sangat sadis. Dikatakan sadis karena tidak ada ekspresi apapun pada wajah pemuda itu. Bahkan, dia mengambil seutas tali, mengikat jari kelingking milik Mok-Mok tadi, kemudian mengalungkannya ke leher sang pemilik jari kelingking tersebut. Sekarang, aku ingin tahu bagaimana caramu untuk menjebak Ferdi. Tanya Yo yang saat ini sudah berpaling ke arah Panjol. Panjol berpikir sejenak. Tapi dasar dia sudah ketakutan, maka otaknya saat ini sama sekali tidak bisa diajak bekerja sama. Keluarkan ponselmu. Kau hubungi Ferdi. Katakan kepadanya bahwa Rio sudah berhasil kalian ringkus. Jika dia menginginkan agar Rio dibunuh, sebaiknya akhiri saja panggilan itu. Tapi jika Ferdi ini menginginkan Rio disekap, maka itu adalah kesempatan kita untuk meringkusnya. Suruh Tigor kepada Panjol. Iya, bang. Akan aku lakukan, kata Panjol. Dengan tangan gemetaran, dia segera mengeluarkan ponselnya, dan mulai menelepon orang yang menyuruhnya. Tut, tut, tut. Halo Panjol. Bagaimana tugas yang kau jalankan? Tanya satu suara di seberang sana. Pak Ferdi. Rio saat ini berada di tangan kami. Bagaimana sekarang? Tanya Panjol kepada Ferdi. Apa masalah seperti itu harus kau tanyakan kepadaku? Kau bisa menyelesaikannya. Jawab Ferdi di seberang sana. Mendengar jawaban itu, Panjol segera mengakhiri panggilan tersebut. Kini, dia segera mendongak menatap ke arah Tigor. Abang sudah mendengar jawaban dari Ferdi kan? Ternyata dia sangat licik. Baiklah. Kau kembalilah dulu. Katakan bahwa Rio sudah berhasil kalian singkirkan. Sekarang, kalian boleh pergi. Kata Tigor mengusir Panjol. Baik bang. Kami pergi. Jawab Panjol. Dia segera beringsut dan melarikan diri menuju ke mobil. Pulang. Ajak Yo. Yo, bagaimana menurutmu? Tiger Sham akan melakukannya untukku. Ferdi adalah targetku. Tidak ada yang bisa lepas jika Tiger Sham telah bergerak. Sekarang, kita pulang dulu. Kasihan Paman Rio. Jawab Yo. R1 segera membukakan pintu mobil untuk majikannya tersebut. Lalu, setelah itu, semua mereka sudah mulai meninggalkan kawasan tersebut dengan mobil Toyota Hardtop milik Rio tinggal di tempat itu. Nanti, akan ada yang menjemput. Bersambung. Episode sebelumnya. Panjol ketakutan. Episode berikutnya. Pak Madun mulai merasakan tekanan.